Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik begitu, katanya begitu ya, Gerindra Prabowo, yakni sesungguhnya tidak terlalu ambisi untuk menjadi presiden. Ini lihat ya, Gerindra katanya begitu kan ya, atau Prabowo sesungguhnya tidak terlalu berambisi jadi presiden. Lah, kok sekarang kok ingin nyalon jadi presiden begitu kan? Gimana logikanya begitu ya? Kalau sudah 3 kali itu bukan ambisi begitu kan? Itu kan lebih dari ambisi sebenarnya begitu. Jadi artinya apa? Selama ini hal-hal seperti inilah yang kemudian begitu kan seolah-olah ada sesuatu yang kemudian tidak berambisi begitu kan. Jadi saya masih ingat betul begitu kan 2019 bagaimana berapi-api di situ begitu dan bahkan ya podiumnya begitu kan ya digebrak-gebrak di situ begitu. Apakah itu tidak ambisi mereka begitu kan ya? Artinya melihat dari hal-hal inilah yang kemudian alibinya luar biasa loh begitu. Jadi saya kira bahwa sekarang ini ya karena mungkin di satu sisi begitu kan ya kenapa Gerindra itu mengatakan seperti itu begitu karena mungkin ya Gibran bagaimana yang sudah dipersiapkan di situ begitu kan sambil menunggu putusan dari MK begitu. Jadi saya kira banyak ya perdebatan-perdebatan dan permainan-permainan komunikasi yang kemudian seolah-olah ya bisa saja Pak Prabowo diremehkan begitu ya ini. Tapi dari dulu ngebet pengen jadi presiden ya, ya rambut emang nggak bertulang. Ini kode kalau mau duet dengan Ganjar dan Prabowo sebagai cawapres ya, ambisinya cuma jadi capres kok katanya begitu ya. Mundur aja bubarin itu koalisi gitu aja kok repot katanya begitu. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu. Lantas bagaimana kalau tidak berambisi begitu kan? Partai Demokrat ditarik di situ begitu ya. Terus kemudian yang lain juga masih menjalin komunikasi begitu. Kalau tidak berambisi ya silakan bubarin aja koalisi mereka begitu kan. Biar Kak Ganjar dan Anies Baswedan lah yang bertarung begitu kan ya di Pilpres di 2024 begitu. Tapi tiap pemilu tampil mulu katanya begitu. Ini dari komentar-komentar netizen begitu ya. Tapi tiap pemilu tampil mulu begitu. Katanya tidak ngebet ingin menjadi presiden begitu. Prabowo tidak terlalu ambisi jadi presiden karena tidak mungkin bisa jadi presiden. Tapi sangat ambisi jadi capres 3-4 kali loh. Tidak terlalu ambisi cuma kepengen banget dan sangat berharap katanya. Insya Allah kalau segala sesuatu baik atau benar dengan niat akan jadi. Nah niat akan nggak ada mau jadi presiden. Ini komentar-komentar netizen loh begitu. Artinya apa? Artinya selama ini apa yang disampaikan begitu kan ya, hanya tidak berambisi begitu menjadi capres ya. Kalau menjadi cawapres gimana begitu? Apakah ini tanda-tanda Pak Prabowo menjadi cawapres ya? Atau tanda-tanda bahwa masih nunggu ya Gibran yang kemudian putusan MK masih bergulir di situ begitu kan? Atau jangan-jangan ya biar tidak kelihatan bahwa Pak Prabowo begitu ngebet menjadi presiden begitu kan. Kan begitu logikanya begitu. Jadi artinya selama ini masih banyak pro dan kontra di situ begitu ya. Ini sama Pak, saya juga tidak berambisi jadi presiden, tapi kalau dikasih kesempatan ya mau ya. Nggak terlalu, tapi ya jelas ambisi wong sampai 3 kali kok termasuk sampai bikin partai segala katanya begitu ya. Padahal sudah beberapa kali ikut pilpres ya, pastilah beliau bernafsu untuk jadi presiden. Walaupun kalah terus ya, berilah pada yang masih muda, tanggung jawab mengurus negara. Kasihan Pak Prabowo sudah terlalu tua. Ya seharusnya kan sudah pensiun biar anak muda yang menjadi kreasi untuk bangsa kita begitu. Artinya selama ini masih ada sih sebenarnya begitu dorongan-dorongan ke Pak Prabowo menjadi capres begitu kan ya, bahkan cawapres begitu. Dalam artian bahwa kalau ada yang mengatakan bahwa Pak Prabowo tidak ngebet menjadi presiden mungkin salah begitu ya. Karena Pak Prabowo 3 kali ya tandanya 3 kali itu kan berambisi sekali begitu kan ya. Kalau sudah satu gagal kan seharusnya kan tidak melanjutkan lagi begitu, tidak berambisi lagi kan di situ begitu. Jadi banyak sekali perdebatan-perdebatan seperti ini. Atau sudah Pak Prabowo mungkin sudah pusing begitu kan ya. Ke Hovifah mungkin ditolak, ke Mbak Yeni mungkin di satu sisi ada ya tidak mau, belum bersedia. Terus kemudian ke Gibran mungkin agak masih nunggu putusan MK dan sebagainya begitu. Apa yang mesti kita lakukan begitu kan? Mungkin ya daripada Erick Thohir, daripada
Air Langga, mending ya buang-buang uang begitu kan. Mending ya jangan tidak perlulah untuk menjadi berambisi menjadi capres, bisa saja seperti itu begitu ya ini. Bahkan Gerindra mengatakan Prabowo sesungguhnya tidak terlalu ambisi jadi presiden. Ya, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan baca pres Koalisi Indonesia Maju KIM Prabowo Subianto sebetulnya bukan orang yang sangat berambisi menjadi presiden. Ya, hal itu diungkapkan Muzani saat menghadiri acara deklarasi relawan berisi perisai Prabowo. Kalau memang tidak berambisi ngapain masih ada relawan di situ begitu kan? Terus kemudian masih hadir di acara relawan itu begitu kan? Kan sayang begitu kan buang-buang waktu begitu. Ya mending kalau tidak berambisi pulang saja mereka begitu kan. Ngapain kita masih berkoalisi, masih bertemu dengan relawan-relawan yang lainnya begitu kan? Artinya kan begitu logika kita begitu. Bahkan ya di satu sisi begitu, namun dia menyebutkan Prabowo sangat memperhatikan situasi bangsa saat ini yang masyarakatnya masih banyak mengalami kesulitan begitu ya. Inilah komentar-komentar mereka begitu. Pak Prabowo hadir karena ada masyarakat yang harus kita hadapi, yaitu adalah kesulitan. Mau presiden kayak ya, mau Prabowo presiden kayak mau tidak presiden, kondisi Indonesia itu seperti ini begitu kan ya. Dalam artian tidak maju-maju begitu kan ya. Karena begitu terlalu banyak kepentingan-kepentingan yang kemudian bagaimana oligarki itu yang punya kepentingan besar terhadap negara kita begitu kan ya, bisa ada sesuatu bisa bekerja sama dengan yang lain begitu kan. Katanya tidak antek Cina, kata antek Cina menjadi menteri Pak Jokowi saja tidak berkutik begitu kan. Food estate saja gagal di situ begitu kan. Ya sudah terbukti mereka begitu sudah di situ begitu. Melihat situasi tersebut, pihaknya berharap muncul seorang pemimpin selanjutnya yang bisa mengubah nasib masyarakat Indonesia menjadi sejahtera dan hidup layak katanya ya. Bahkan ya di satu sisi seolah-olah Pak Prabowo begitu solusinya begitu kan. Kira-kira seperti itulah ya. Bahkan ya Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani ya Dok Mario Sofyan Nasution Antara ya, dari situ Prabowo kemudian memutuskan untuk maju kembali di Pilpres di 2024 ya. Bahkan ya, tetapi ketika banyak orang kecil, banyak petani, banyak pedagang, banyak pengangguran, maka kita semua berharap ada pemimpin yang bisa membela mereka, tuturnya. Ada pemimpin yang bisa berpihak kepada orang kecil, ada yang miskin, orang yang dipinggirkan, ada pemimpin yang bisa ya serius betul-betul memperjuangkan ya itu. Tambah wakil ketua MPR. Lah, selama menjadi wakil dari menjadi menteri dari Pak Jokowi gimana begitu kan ya? Artinya apa? Artinya masih ada kecenderungan bahwa walaupun Pak Prabowo menjadi presiden begitu kan, karena masih dekat dengan Pak Jokowi ya, mirip 11-12 ya karakter mereka sekarang begitu kan ya. Ya akhirnya menurut saya pribadi ya Indonesia tidak maju-maju ya seperti ini begitu kan ya, karena terlalu banyak orang-orang yang kemudian berambisi di situ begitu. Kelihatannya kan ambisi begitu. Dengan alibi ingin memperbaiki bangsa, ingin memperbaiki masyarakat, ada kesulitan sana sini. Itu kan alibinya luar biasa begitu. Itu tanda-tanda ya mencari dukungan begitu kan. Kan begitu logikanya begitu. Ini Muzani tegaskan bahwa Prabowo akan menjadikan jabatan ya Presiden 2024 sebagai alat untuk memajukan rakyat Indonesia. Wow, ya keren banget alibinya begitu kan. Ya tidak usah seperti itulah, masyarakat sudah paham sebenarnya seperti apa begitu ya. Oke, ya mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.